Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama dalam rangkaian untuk berbicara tentang kesehatan dengan topik pagi ini adalah dislipidemia dengan pola hidup sehat. Saya Dr. Gwen dari Rumah Sakit Advent akan memberikan sedikit informasi kesehatan kepada kita semua supaya kita bisa menjaga tubuh kita dan merawat tubuh kita dengan baik. Seperti yang mungkin pemirsa tahu bahwa dislipidemia sendiri adalah kondisi di mana lemak menumpuk di dalam pembuluh darah sehingga menjadi risiko untuk terjadinya penyakit jantung, penyakit stroke maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, dislipidemia ini sendiri sebenarnya tidak semerta-merta ada, tetapi biasanya terjadi karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan hidup sehat atau pola makan kita atau aktivitas kita yang akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Akhirnya di usia yang sudah lanjut, kita akan mengalami kondisi jantung sakit atau kondisi stroke dan kondisi penyakit sebagai macamnya. Karena itu kita perlu tahu apa sih yang kita perlu waspadai, apa sih yang kita perlu kenali tanda-tanda dari dislipidemia sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya di usia lanjut. Dislipidemia sendiri adalah kelainan metabolisme lipid atau lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma berdasarkan Perkeni tahun 2015. Fraksi lipid sendiri ada 4 jenis. Pertama, kolesterol total, kedua, kolesterol LDL, ketiga, trigliserid, dan keempat, kolesterol HDL. Jika terjadi peningkatan dari kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserid, dan disertai penurunan dari kolesterol HDL, akan menyebabkan terbentuknya aterosklerosis. Aterosklerosis sendiri adalah penyempitan dan pengerasan dari pembuluh darah akibat adanya penumpukan plak atau lemak di pembuluh darah. Jadi terjadi sumbatan aliran darah, di mana darah itu sendiri membawa oksigen, membawa nutrisi untuk target organ yang dituju. Jika nutrisi dan oksigen tidak tercapai pada target organ dengan sesuai kebutuhannya, maka organ tersebut akan mengalami fatigue dan akan menyebabkan kematian jaringan sehingga menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan penyakit-penyakit yang akan terjadi di usia lebih lanjut. Sebenarnya lemak itu baik untuk tubuh, karena kolesterol itu adalah senyawa lemak, tidak larut dalam darah, dan dia berikatan sama protein. Fungsinya bangun jaringan dan sel, bentuk hormon, dan untuk sistem pencernaan. Sedangkan kalau kolesterolnya banyak, dia akan disimpan dalam bentuk trigliserid. Dia sebagai sumber cadangan jika sumber energi utama dalam arti karbohidratnya habis. Jadi dipakailah trigliserid untuk cadangan energi. Dan trigliserid ini disimpan di sel lemak atau di adiposa jika berlebihan, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa si trigliserid atau kolesterol itu disimpan dalam ikatannya, di mana si kolesterol itu si lipid dan harus berikatan dengan protein, jadinya lipoprotein. Ada 2 jenis. Ada yang densitas rendah atau low density atau kita bilangnya LDL, dan yang densitas tinggi atau high density atau kita bilangnya HDL. Nah, kalau HDL itu adalah yang kita sering bilang lemak baik. Kenapa dia bilang lemak baik? Karena densitasnya tinggi, sehingga dia akan ambil komponen kolesterol dari dinding darah yang menempel deposit-deposit kolesterolnya tadi, sehingga depositnya berkurang, tempelan plaknya berkurang, terhindar dari risiko penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau lemak jahat
atau kita bilang low density lipoprotein atau LDL, dia fungsinya bawa komponen kolesterol ke seluruh tubuh. Tapi karena dia densitasnya rendah, dia mudah menempel di dinding pembuluh darah. Jika tumpukannya semakin lama semakin banyak, akhirnya terjadi sumbatan, akhirnya aliran darah tidak lancar, akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan target organ. Kalau di jantung akan menyebabkan coronary artery disease, kalau di otak akan menyebabkan stroke, kalau di ginjal akan menyebabkan penyakit ginjal, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah komponen trigliserid. Dia dilepas bersama dengan kolesterol saat lipoproteinnya dibentuk sama sel hati. Trigliserid tadi, seperti yang kita sudah singgung, disimpan dalam lemak dan berfungsi sebagai cadangan energi kalau karbohidratnya habis. Karena itu kalau kita cek profil lipid yang biasanya diambil dari pembuluh darah, kita akan bisa menilai kadar trigliserid dan menunjukkan gambaran jumlah kolesterol dalam tubuh dan menjadi bisa menilai risiko dari terjadinya CAD. Balik lagi, dislipidemia itu adalah kelainan metabolisme lipid karena peningkatan atau penurunan kadar lipid yang sudah tadi kita bahas. Bisa karena primer atau kelainan genetik, bisa autosomal dominan, orang tuanya ada yang dislipidemia, atau sekunder, penyakit atau obat-obatan tertentu. Penyakit seperti hipotiroid, penyakit ginjal kronik, diabetes, obesitas, dan obat tertentu seperti kontrasepsi, kortikosteroid, thiazid, beta blocker, dan juga PI. Tapi tentu bahwa kelainan genetik tidak bisa berdiri sendiri tanpa disertai dengan pola hidup yang tidak baik, tidak sehat, tidak rajin olahraga, konsumsi makanan yang macam-macam, tidak sehat, dan saling berkaitan sehingga terjadilah dislipidemia. Nah, kita bisa bilang pasien atau seseorang mengalami hiperlipidemia jika kadar kolesterol yang kita periksa ini tidak sesuai dengan normalnya. Di sini kita lihat kolesterol total normalnya itu di bawah 200, kalau kolesterol LDL optimal di bawah 100, kalau kolesterol HDL itu kita harapnya tinggi. Karena tadi apa fungsinya? Fungsinya sebagai lemak yang baik, di mana dia membuang lemak-lemak jahat yang menempel di pembuluh darah. Jadi harus tinggi kadarnya, yaitu di atas sama dengan 60. Dan trigliserid normalnya di bawah 150. Biasanya pemeriksaan ini kita bisa dapatkan jika kita melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Jika kita hanya melakukan pemeriksaan yang menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan di rumah, yang ditusuk pada jari kita, itu hanya akan menunjukkan kadar kolesterol totalnya saja. Faktor risikonya tadi, seperti kita sudah bahas, ada genetik, obesitas, kurang olahraga, pola makan yang tidak teratur, stres, dan juga merokok. Ini tadi kita bahas bagaimana penumpukan dari lemak di pembuluh darah akhirnya terjadi sumbatan aliran darah, artinya sumbatan nutrisi dan juga oksigen kepada target organ. Dan individu yang berisiko, misalnya perokok aktif, diabetes, gagal ginjal kronik, penyakit inflamasi kronik, obesitas, dengan lingkar perut di atas 90 pada laki-laki dan di atas 80 pada wanita. Laki-laki di atas 40 tahun, wanita di atas 50 tahun atau sudah menopause. Ada riwayat hiperlipidemia dan riwayat penyakit jantung koroner dini. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.